No, ini bisa langsung nyala. Jadi ini udah swap engine-nya. Tahu-tahu mesinnya jebol cuy. Ini stang shakernya itu dia sampai kemakan kanan kirinya. Halo, apa kabar kalian? Gimana? Masih pakai kali campur? Aduh, sama saya juga. Oke, kali ini saya mau riding. Oke, di pagi hari. Sumpah gua masih ngantuk nih, masih ngantuk banget. Kondisi mesin masih dingin banget. Bahkan saya pakai jaket double. Oke, langsung aja kita nyalain. Kalau mesin itu nggak normal berarti dia harus pakai juk. Tapi kalau dia langsung nyala berarti dia normal karburatornya. Contoh nih, no, ini bisa langsung nyala. Tapi nggak tahu ya kedengeran apa enggak dari mikrofonnya. Ini masih saya panasin karena motor 2 tak itu kalau nggak dipanasin dia kayak nyendal-nyendal gitu. Kalau di 4 tak itu kayak berbet gitu loh. Tapi kalau di 2 tak itu berbet rasa samar banget. Jadi kita kalau nggak bener-bener niteni apa, kalau dalam bahasa Jawa itu kalau kita nggak niteni gitu ya kita nggak tahu. Jadi kalau di 2 tak itu kalau dia di ref masih ngok gitu berarti dia masih dingin kondisi mesinnya. Nah kayak gitu, masih ngok gitu dia ini masih dingin banget. Tapi kalau seumpamanya dia udah responsif dia berarti udah panas. Nah kalau udah kayak gini berarti udah hangat ya. Oh udah hangat. Ini sebenarnya saya kesiangan ya karena udah mulai banyak orang nganterin sekolah. Oke, kali ini saya itu mau bahas ini ya yang kalian sering tanyakan, yaitu oli sampingnya, konsumsi oli samping. Jadi singkat cerita, jadi gini ceritanya. Motor ini oli sampingnya itu jalan, tapi saya pakainya oli campur. Jadi dicampurin ke bensin. Terus mungkin bagi kalian ada yang tanya terus dibawanya di mana? Nah ini bawanya situ. Kalian kalau ada lihat apa namanya ada tas di motor saya itu isinya oli samping. Mirip kayak Vespa. Vespa kan juga gitu, dia pakai oli samping campur. Jadi tiap kali ngisi bensin harus dicampurin oli. Nah, kenapa kok dikasih oli samping campur? Karena gini, jujur aja nih, ini mesin bukan orisinil punya motor ini. Jadi ini udah swap engine-nya, cuman dengan tipe motor yang sama. Jadi nomor rangka sama nomor mesinnya itu beda, ya kan? Tapi waktu saya ngurus surat-suratnya itu mesin yang lama saya bawa juga. Jadi mesinnya ini ada double suratnya. Dari mesin ada sendiri surat dan BPKB-nya, STNK dan BPKB. Mesin yang aslinya ini juga ada STNK dan BPKB-nya. Jadi nggak ada permasalahan dalam pengurusan surat-suratnya. Dan lagi ini suratnya juga apa pajaknya masih jalan kok, masih panjang juga. Nggak panjang sih, tahun depan 2024 apa 2023 gitu lupa. Kayaknya sih 2023 ya, udah habis. Nah, kenapa kok mesinnya saya ganti? Jadi gini, dulu kan berapa tahun 8 tahun yang lalu saya kan dikasih motor ini, ya kan? Tapi saya kan nggak tahu ini motor kalau 2 tak. Ya saya taunya ini motor ya tahu 2 tak sih. Cuman kan nggak tahu cara perawatannya kayak gimana, yang harus dilakuin apa aja gitu loh. Nah, karena saya itu sangat apa ya, kayak bodo amat ya, saya kira cukup oli samping dan oli mesin. Ingat ya, oli mesin bukan oli samping. Oli mesin tetap saya kasih tiap harinya rutin. Nah, karena fokusnya cuma di 2 itu, tahu-tahu mesinnya jebol cuy. Ternyata perlu oli samping, dan ternyata oli sampingnya itu pompanya itu mampet gitu ceritanya. Jadi stang shakernya itu dia sampai kemakan kanan kirinya sama bagian bawahnya. Jadi gimana ya, nyesek juga sih, sampai nggak bisa ngapa-ngapain itu mesin, nggak bisa nyala.
karena saya nggak bisa ngebongkar kan, akhirnya pakai ini, beli lagi mesinnya. Dulu sih murah banget dulu, tapi 8 tahun yang lalu itu saya beli mesin plus surat-suratnya. Itu sebenarnya sih mesin sama rangka ya, itu jadi satu, beli mesin sama rangka itu 380.000, cuman segitu, 380.000. Tapi itu 8 tahun yang lalu ya sih, 8 tahun yang lalu kurang lebih ya, gituan lah. Karena kenapa? Karena dulu peminatnya dikit banget, tapi kalau sekarang itu beda cuy. Sekarang itu apa ya, kan semua tuh udah era digital nih. Kalian lihat video Suzuki A100 pasti kepengen, jadi bawahnya pengen beli. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh yang bikin harga motor itu naik. Nah, untuk konsumsinya sendiri sih, kalau saya pakai kira-kira. Jadi sekiranya motor ini suaranya udah ngeraung-ngeraung gitu, ya dikasih oli agak banyak dikit. Tapi kalau dia agak basah, itu dikasihnya seperti biasanya aja, kayak gitu. Jadi kira-kira aja. Tapi kalau dibuat paten, buat apa ya, kayak SOP sendiri gitu, ya gak apa-apa, terserah kalian. Kalau saya sih kasihnya sih gini, contoh 1 liter ya, itu dikasihnya 1,5 tutup botol oli sampingnya. Oli sampingnya saya pakai apa? Kalau oli sampingnya sih udah selera ya. Saya dulu udah pernah nyoba Evalux, udah pernah nyoba Castrol, udah pernah nyoba Idemitsu, udah pernah nyoba Meseran 2 tak. Tapi saya sekarang pakai Meseran 2 tak karena dia banyak, 1 liter. Kalau yang lainnya kan cuma 800. Kalau orange saya belum pernah nyoba sih, katanya wangi gitu ya kalau orange. Cuman belum pernah nyoba sih. Katanya sih dia apa ya, ngeraknya hebat banget. Jadi belum pernah nyoba sih. Karena jujur nih, aku nggak percaya sama omongan orang kalau nggak ngebuktiin sendiri. Ya gitu. Aduh, di sini cuy, ini tuh pasar. Namanya Pasar Kebalen. Nggak pernah sepi di sini. Meskipun Lebaran pun dia rame gitu. Bahkan kalau musim Lebaran malah dia nggak mau libur karena itu namanya rezekinya. Tapi kalau musim besar libur di situ. Jadi malah kebalikan. Oke, lanjut. Jadi untuk konsumsi apa ya, oli sampingnya itu kurang lebih segituan lah. Ya, kalau untuk saya pribadi sih lebih enak campur. Karena kenapa? Karena kita itu tahu dan nggak bakalan kelewatan oli sampingnya. Nggak mungkin kita kelewatan oli sampingnya. Jadi ya kita kalau nggak ngisi bensin ya kita nggak ngisi oli samping gitu kan, beres ceritanya. Karena gini bang, kok bang sih? Karena gini teman-teman, motor 2 tak itu di dalam krek asnya, dalam mesin 2 tak itu krek asnya nggak ada olinya. Contoh nih ya kan, contoh 4 tak, motor 4 tak itu kalau seumpamanya diisi oli, krek asnya itu kerendam ya kan, itu kalau di motor 4 tak. Tapi kalau di motor 2 tak nggak kayak gitu. Di motor 2 tak itu olinya nggak kerendam sama sekali, jadi nggak ada olinya, dia tuh kering banget. Nah, karena nggak ada olinya, otomatis kan tetap harus ada pelumasan nih. Nah, alhasil dia mengandalkan dari oli samping yang dicampur sama bensin, kayak gitu. Mungkin ada yang masih bingung ya di sini ya. Cuma kalau seumpama udah paham masalah mesin, enak kok. Maksudnya lebih simpel 2 tak. 2 tak itu lebih simpel, motor paling simpel. Makanya dia tuh kayak never die gitu, karena dia simpel banget cuy. Dia simpel banget. Kalau seumpama nih ya kan, kalau motor 4 tak itu tiap kali servis harus setel klep lah, harus beli noken as lah, harus beli apa namanya, rantai kamprat lah, harus beli tensionernya lah, lidah kamprat. Nah kalau di 2 tak enggak, 2 tak itu enggak. 2 tak itu enggak. Yang penting pengapiannya tepat, awet motor lu, awet motor kalian. Udah sih, sesimpel itu motornya. Contoh nih motor saya nih ya kan, ini motor ini pertama kali tak pakai itu 8 tahun yang lalu.
sampai sekarang gak pernah mogok sama sekali. Serius gak pernah mogok sama sekali. Dan motor ini nih kalau mogok emang udah waktunya mogok, jadi tak biarin. Ini motor saya pakai tiap hari. Jadi emang buat motor kerja, emang buat ngirim roti, terus buat perangkat kerja, terus ya buat semuanya. Jadi ya motor sehat itu motor yang dipakai sehari-hari, itu namanya motor sehat. Tapi kalau motor koleksi itu motor yang nggak dipakai tiap hari, bukan tentu itu motor sehat. Tapi terserah kalian sih gimana kalian nyebutnya. Tapi kalau bagi saya itu motor yang sehat, motor yang dipakai. Udah itu kita tahu sehat apa enggak itu. Kalau nggak sehat ya berarti pasti banyak rewelnya. Jadi buat teman-teman nih yang pengen pakai motor Suzuki A100 ini, boleh silakan, rekomen banget kok. Kalau yang bilang Suzuki itu partnya mahal, aduh, dia belum pernah pakai Suzuki. Soalnya orang bilang kayak gitu karena dia belum pernah pakai Suzuki. Pasti itu, udah gua pastiin kayak gitu. Kalau sampainya dia punya Suzuki, terus dia bilang spare partnya mahal, saya Suzuki apa sini? Saya mau tanya, Suzuki itu yang paling murah bro, SGP-nya itu Suzuki genuine partnya itu paling murah dari kelas-kelasnya gitu. Oke, kita isi Pertalite aja ya. Kita isi Pertalite. Nah, kita ambil di sampingnya cuy. Nah gini, saya biasanya ngisinya itu patokannya dari tutupnya ini. Tapi karena gua males, karena ini sering kayak dia tuh jadi kotor di sininya. Tuh, kotor kah? Nah, jadi gini aja. 5 kali pencetan. 1 2 3 4 5, tambah lagi 1. Nah, kasih bonus lah. Gitu. Nah, 5 kali ini itu biasanya buat 1 liter. Ini udah mulai habis ya.